Suamiku bersumpah ibunya lumpuh total. Tapi begitu pintu depan tertutup, tangan dingin mertuaku tiba-tiba mencengkeram pergelanganku, kuat sekali. Matanya melotot, telunjuknya gemetar menunjuk lemari makan yang selalu digembok suamiku. Saat kulihat isinya, napasku tercekat. Ternyata selama ini ibu bukannya sakit. Tapi, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara roda berangkar yang beradu dengan lantai keramik teras rumah kami terdengar begitu menyakitkan siang itu. Matahari bersinar terik, tapi entah kenapa, rumah ini terasa dingin. Aku berdiri di ambang pintu, menahan napas saat melihat Mas Gilang, suamiku, membopong tubuh ibunya, Ibu Lasmi, dari ambulans sewaan. Tubuh wanita tua yang biasanya gagah, yang suaranya selalu lantang mengatur urusan pabrik tekstil keluarga, kini terkulai seperti boneka kain yang jahitan benangnya lepas. Wajahnya miring ke kiri. Mulutnya sedikit terbuka, meneteskan air liur yang dengan sigap diseka oleh Mas Gilang menggunakan sapu tangan. "Hati-hati, Mas," bisikku, tanganku gemetar saat mencoba membantu memegang kaki ibu. "Minggir dulu, Nia, biar aku saja. Kamu siapkan bantalnya." Suara Mas Gilang terdengar parau, tapi tegas. Ada kelelahan luar biasa di matanya. Namun di balik itu, aku melihat kilatan tekad yang menakutkan. Tekad seorang anak yang tidak ingin kehilangan ibunya. Atau begitulah yang aku pikirkan saat itu. Kami membaringkan ibu di kamar bawah yang sudah disulap Mas Gilang, menjadi ruang perawatan semi-intensif. Ada tabung oksigen, tiang infus, dan kasur decubitus agar punggung ibu tidak lecet karena terus berbaring. Dokter Aris, teman SMA Mas Gilang yang ikut mengantar, menatap kami dengan wajah prihatin. Ia membetulkan letak kacamata sebelum berbicara padaku. "Seperti yang saya jelaskan di rumah sakit, Nia," kata Dokter Aris pelan. "Ibu Lasmi mengalami stroke batang otak yang cukup parah. Saraf motoriknya lumpuh total. Beliau tidak bisa bicara, tidak bisa menelan makanan padat, dan kemungkinan besar kesadarannya juga timbul tenggelam. Locked-in syndrome, tapi dalam kasus ini, kerusakannya luas." Aku menatap Ibu Lasmi. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Apakah ibu mendengarku? Apakah di balik tatapan kosong itu, ibu sedang menjerit? "Apakah ibu bisa sembuh, Dok?" tanyaku lirih. Mas Gilang yang menjawab, bukan Aris. Dia sedang memijat kaki ibunya dengan lembut. "Kita hanya bisa berdoa, Nia," Aris bilang. "Obat-obatan dari rumah sakit terlalu keras untuk ginjal ibu yang sudah tua. Jadi, kita akan kombinasikan dengan perawatan herbal dan nutrisi khusus yang sudah Aris resepkan. Aku sendiri yang akan meraciknya." "Aku bisa bantu, Mas," tawarku cepat. "Aku ingin menjadi istri yang berguna." Selama ini, Ibu Lasmi selalu memandangku sebelah mata karena aku hanya berasal dari keluarga biasa, bukan pengusaha seperti mereka. Ini kesempatanku untuk berbakti. Mas Gilang menoleh, menatapku tajam. Tatapan itu aneh. Bukan tatapan marah, tapi tatapan posesif yang membuat bulu kuduku meremang. "Tidak usah, Nia," tolaknya halus namun menekan. "Ibu itu tanggung jawabku. Surga anak laki-laki ada pada ibunya. Aku tidak mau ada takaran yang salah sedikit pun. Kamu cukup bantu bersihkan badan ibu dan mengganti popok. Urusan masuk ke mulut ibu, biar jadi tugasku. Mutlak." Aku terdiam. Seharusnya aku merasa lega karena tugasku ringan, tapi entah kenapa, penolakan itu terasa seperti pintu besi yang dibanting tepat di depan wajahku. Sore itu, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi suara Ibu Lasmi yang mengomel soal debu di meja. Hening. Hanya suara desis tabung oksigen dan langkah kaki Mas Gilang yang mondar-mandir dari kamar ibu ke dapur. Aku melihat Mas Gilang mengeluarkan sebuah kotak kayu besar dari bagasi mobilnya. Di dalamnya berderet toples-toples kaca berisi bubuk berwarna-warni. Ada yang putih susu, ada yang kehijauan, ada yang coklat pekat. Ia membawanya ke dapur dengan hati-hati, seolah sedang membawa bom waktu. "Ini suplemen impor dan racikan herbal," katanya saat melihatku mengintip. "Harganya mahal sekali, Nia. Jangan sampai kena lembab." Lalu,
Ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 5 tahun pernikahan kami. Ia mengambil gembok besar dari laci, lalu mengalungkannya di gagang pintu lemari makan, lemari jati tua tempat ia menyimpan toples-toples itu. Kenapa harus digembok, Mas? Tanyaku heran. Di rumah ini cuma ada kita berdua. Siapa yang mau mencuri? Mas Gilang berbalik, tersenyum tipis. Supaya tidak tercampur, sayang. Kamu kan kadang ceroboh, suka salah ambil tepung dikira gula. Kalau sampai salah ambil bubuk ini buat masakan kita, bisa fatal. Ini obat keras. Alasannya masuk akal. Aku memang pernah salah memasukkan garam ke dalam kopi Mas Gilang bulan lalu. Tapi, melihat gembok hitam besar itu tergantung di lemari dapurku sendiri, rasanya seperti ada batas wilayah yang baru saja digariskan. Wilayah di mana aku tidak boleh melangkah masuk. Malam itu, aku tidur dengan perasaan tidak nyaman. Di kamar sebelah, Ibu Lasmi terbaring kaku. Di sampingku, Mas Gilang tidur dengan napas teratur. Sementara kunci gembok itu ia kalungkan di lehernya, bahkan saat tidur. Seminggu berlalu, dan rumah kami berubah menjadi seperti fasilitas militer dengan jadwal yang kaku. Pukul 6 pagi, Mas Gilang bangun. Ia langsung menuju dapur, membuka gembok lemarinya, bunyi klik besi bertemu besi itu menjadi alarm pagiku, lalu mulai meracik. Aku dilarang masuk ke dapur selama proses itu berlangsung. Uap obatnya tidak baik kalau terhirup orang sehat, begitu alasannya. Dari ruang tengah, aku hanya bisa mendengar suara sendok beradu dengan gelas, suara blender yang menderu pelan, dan bau itu. Baunya manis, seperti vanila, tapi ada jejak aroma tajam di ujung penciuman yang mengingatkanku pada bau cairan pembersih lantai rumah sakit. Menyengat, tapi samar. Setelah sarapan, Ibu siap, biasanya berupa cairan kental berwarna putih kekuningan dalam gelas ukur, Mas Gilang akan memanggilku. Nia, tolong suapi Ibu. Pelan-pelan. Aku harus mandi dan siap-siap ke kantor. Itulah satu-satunya aksesku pada makanan Ibu. Saat gelas itu sudah ada di tanganku. Cairan itu hangat. Saat aku menyuapkannya ke mulut Ibu yang kaku, Ibu Lasmi tidak merespons. Matanya hanya menatap lurus ke depan. Cairan itu mengalir masuk, dan seringkali Ibu tersedak kecil. Tapi Mas Gilang bilang itu refleks biasa. Rutinitas ini berjalan tanpa celah. Pagi sebelum kerja, sore setelah pulang kerja, dan malam sebelum tidur. 3 kali sehari Mas Gilang meracik ramuan cinta untuk ibunya. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tugasku hanya mengganti sprei, membersihkan kotoran ibu, dan menyekat tubuhnya. Sisa waktu, aku hanya duduk diam menonton TV atau merapikan rumah yang sebenarnya sudah rapi. Sikap Mas Gilang pun makin hari makin aneh. Dia menjadi sangat sensitif. Pernah suatu kali, aku tidak sengaja menyenggol bahunya saat dia baru keluar dari dapur membawa gelas racikan. Sedikit cairan tumpah ke lantai. Astagfirullah, Nia, bentaknya keras. Matanya melotot, wajahnya merah padam. Aku terlonjak kaget. Maaf, Mas, aku nggak sengaja. Dia segera berjongkok, mengambil tisu, dan mengelap tumpahan itu dengan panik. Bukan sekadar mengelap, dia menggosok lantainya berkali-kali sampai licin, lalu membuang tisunya ke toilet dan menyiramnya. Bukan ke tempat sampah. Itu harganya jutaan, Nia. Jutaan, katanya dengan napas memburu. Tolong hargai usahaku menyembuhkan ibu. Iya, Mas. Maaf, aku menunduk, menahan air mata. Mas Gilang yang dulu lembut, yang selalu memanggilku, sayang, dengan nada manja, kini berubah menjadi sipir penjara yang tegang. Keanehan lain ada pada kondisi ibu. Kata Dokter Aris, stroke batang otak memang parah, tapi biasanya ada masa-masa fluktuatif. Kadang membaik sedikit, kadang memburuk. Tapi Ibu Lasmi, kondisinya stagnan secara aneh. Setiap habis minum obat, racikan Mas Gilang, ibu akan langsung tertidur pulas, hampir seperti pingsan. Napasnya berat dan dalam. Matanya sayu sekali. Kulitnya mulai terlihat abu-abu pucat, bukan pucat biasa. Dan tubuhnya makin hari makin kurus. Seolah nutrisi yang dibangga-banggakan Mas Gilang itu tidak diserap sama sekali oleh tubuhnya. Pernah suatu siang, saat Mas Gilang sedang di kantor,
Aku mencoba mengajak ibu bicara. Aku duduk di tepi ranjang, memegang tangannya yang dingin dan lemas. Bu, bisikku. Ibu dengar Nia, kan? Kalau ibu dengar, coba kedipkan mata. Hening. Hanya suara bip-bip pelan dari alat monitor portabel yang dibeli Mas Gilang. Mata ibu terbuka, menatap langit-langit. Kosong. Tidak ada kedipan. Tidak ada gerakan. Mungkin Mas Gilang benar. Gumamku pada diri sendiri, merasa putus asa. Ibu memang sudah tidak ada di sana. Hanya tubuhnya saja yang tersisa. Aku merasa bersalah karena sempat berpikir buruk. Mas Gilang pasti stres berat. Dia anak tunggal, wajar dia jadi obsesif. Aku sebagai istri harusnya mendukung, bukan curiga. Namun, perasaan tidak enak itu menetap di ulu hatiku. Seperti gumpalan batu yang menolak pergi. Apalagi ditambah dengan kehadiran Danu, tetangga baru di sebelah rumah yang kebetulan kami temui saat pindahan minggu lalu. Danu sempat mampir sebentar untuk mengantar kue perkenalan. Dia melihat kondisi ibu dari pintu kamar yang terbuka. Sakit apa ibunya, Bu Nia? Tanya Danu waktu itu. Stroke batang otak, Mas Danu, jawabku. Danu mengernyitkan dahi sedikit. Oh, stroke ya? Kok napasnya stridor begitu ya? Seperti orang yang sedasinya terlalu dalam. Sedasi? Tanyaku bingung. Maksud saya, seperti orang yang kebanyakan obat tidur. Saya dulu perawat ICU sebelum banting setir jadi wirausaha, jadi agak familiar. Danu tersenyum canggung, lalu pamit. Kata-kata Danu itu terus terngiang di kepalaku. Kebanyakan obat tidur. Tapi mana mungkin? Mas Gilang bilang itu herbal. Herbal tidak bikin orang teler seperti pecandu, kan? Kecurigaanku mulai tumbuh. Tapi logika, istri yang baik, terus menepisnya. Sampai akhirnya, insiden hari Selasa itu terjadi. Hari Selasa pagi itu, kekacauan dimulai sejak subuh. Ponsel Mas Gilang berdering tanpa henti. Ternyata ada masalah besar di gudang pabrik. Salah satu mesin boiler meledak, menyebabkan kebakaran kecil. Karyawan panik, dan manajer operasional menuntut kehadiran Mas Gilang detik itu juga. Mas Gilang yang baru selesai mandi tampak kalut. Kemejanya dikancingkan dengan terburu-buru, rambutnya masih basah. Aku harus pergi sekarang. Nia, ini gawat, serunya sambil menyambar tas kerjanya. Sarapan ibu gimana? Mas? Belum diracik, tanyaku cemas. Mas Gilang berhenti sejenak, wajahnya tampak bimbang. Dia melirik jam tangan, lalu melirik dapur, lalu melirik pintu depan. Suara klakson jemputan sopir kantor sudah terdengar. Nanti aku minta izin pulang siang buat kasih makan ibu. Biar telat sedikit nggak apa-apa, daripada pabrik habis terbakar, putusnya cepat. Dia mencium keningku sekilas, ciuman yang terasa dingin dan hampa, lalu berlari keluar. Mobil menderu pergi. Hening kembali menyelimuti rumah. Aku menghela napas panjang, lalu berjalan ke kamar ibu. Kasihan ibu, jadwal makannya harus tertunda. Pasti ibu lapar, meskipun dia tidak bisa mengeluh. Sabar ya, Bu, kataku lembut saat masuk ke kamar. Aroma kamar itu khas orang sakit. Campuran minyak kayu putih dan bau apek yang samar. Aku mengambil baskom air hangat dan waslap. Mumpung Mas Gilang tidak ada, aku ingin membersihkan tubuh ibu lebih detail. Biasanya Mas Gilang selalu mengawasi, membuatku canggung. Kini aku bisa leluasa memijat tangan dan kaki ibu, berharap bisa melancarkan peredaran darahnya. Aku mulai menyeka lengan kiri ibu. Kulitnya keriput dan menggelambir. Dulu lengan ini sering dipakai untuk menunjuk-nunjuk karyawan, memerintah dengan tegas. Kini tak berdaya. Saat aku sedang memeras waslap di baskom, tiba-tiba aku merasakan sesuatu menyentuh pergelangan tangan kananku. Awalnya pelan, seperti sapuan kain. Tapi sedetik kemudian, sentuhan itu berubah menjadi cengkeraman. Kuat, kencang, menyakitkan. Aku terpekik kaget, hampir menjatuhkan baskom air. Astaga! Jantungku serasa mau copot saat aku menoleh. Tangan kiri Ibu Lasmi, tangan yang kata Mas Gilang lumpuh total, sarafnya mati, tidak ada harapan, kini sedang mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Kuku-kuku jarinya yang belum sempat kupotong menancap ke kulitku, menimbulkan rasa perih.
Tapi yang lebih menakutkan adalah wajahnya. Mata Ibu Lasmi melotot lebar. Bukan tatapan kosong seperti boneka yang kulihat seminggu ini. Ini tatapan hidup. Tatapan manusia yang sedang ketakutan setengah mati. Bola matanya bergerak liar, fokus padaku, lalu beralih ke arah pintu kamar yang terbuka, ke arah dapur. Bu? Ibu. Ibu sadar? Suaraku gemetar hebat. Bibir Ibu bergetar. Dia berusaha membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar selain erangan parau yang menyayat hati. Air mata meleleh dari sudut matanya, mengalir deras membasahi bantal. Cengkeramannya di tanganku makin kencang, seolah dia ingin menyalurkan seluruh sisa tenaganya lewat sana. Lalu, perlahan, dengan gerakan patah-patah yang mengerikan, Ibu melepaskan tanganku. Telunjuknya yang gemetar terangkat. Menunjuk lurus. Bukan ke arahku. Dia menunjuk ke arah ruang tengah. Ke arah dapur. Ke arah lemari makan. Aku merinding. Rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga ke ujung kaki. Pesan itu begitu jelas meski tanpa kata-kata. Ada urgensi yang mematikan di mata Ibu. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk Ibu, lalu kembali menatapnya. Dapur? Bu? Lemari itu? Mata Ibu berkedip sekali. Cepat dan tegas. Lalu, seolah tenaganya habis terkuras dalam sekejap, tangannya jatuh terkulai kembali ke sisi tubuh. Matanya kembali sayu, tapi air matanya terus mengalir. Aku mundur selangkah, napas tersengal. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Mas Gilang bilang Ibu lumpuh total. Tapi barusan itu bukan refleks. Itu komunikasi. Dan kenapa Ibu menunjuk lemari makan? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ketergesa-gesaan Mas Gilang tadi. Kepanikan karena kebakaran pabrik. Aku berlari kecil keluar kamar, menuju dapur. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Aku berdiri di depan lemari jati tua itu. Gembok hitam itu tergantung di gagang pintu. Tapi gembok itu tidak terkunci. Besi lengkungnya belum ditekan masuk ke lubang kunci. Mas Gilang lupa menekannya dalam kepanikannya tadi. Ini adalah celah waktu. Celah yang mungkin tidak akan pernah terbuka lagi. Tanganku gemetar saat menyentuh gembok itu. Besi dingin itu terasa berat. Aku melepaskannya dari gagang pintu dan meletakkannya di atas meja makan tanpa suara. Suasana rumah begitu sunyi, sampai-sampai suara cicak di dinding pun terdengar nyaring. Aku menarik gagang pintu lemari. Engselnya berderit pelan, seolah memperingatkanku bahwa aku sedang melanggar pantangan terbesar di rumah ini. Klik, kriet. Pintu terbuka. Aroma itu langsung menyergapku. Aroma vanila manis yang biasa tercium saat Mas Gilang meracik obat, tapi kali ini jauh lebih pekat. Lebih murni. Dan di baliknya, bau kimia tajam itu semakin jelas. Baunya seperti ruang operasi, atau seperti obat pembersih hama yang sangat kuat. Di rak kedua, berjejer toples-toples yang selama ini dijaga Mas Gilang seperti harta karun. Ada toples berisi bubuk hijau, mungkin ekstrak sayuran, bubuk coklat, protein, dan sebuah toples kaca besar berisi bubuk putih kekuningan. Toples inilah yang paling sering diambil Mas Gilang. Aku mengulurkan tangan, mengambil toples bubuk putih itu. Tidak ada label merek, tidak ada tanggal kedaluarsa, tidak ada instruksi dokter. Hanya toples polos. Aku memutar tutupnya. Terbuka. Aku mendekatkan hidungku. Bau vanila itu hanya pelapis. Di bawahnya, bau pahit yang menusuk hidung membuat kepalaku sedikit pening. Ini bukan susu formula biasa. Aku pernah merawat keponakanku yang minum susu formula mahal, baunya tidak seperti ini. Susu formula baunya milky, gurih. Ini baunya sintetis. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mencolek sedikit bubuk itu dengan ujung jari kelingking, lalu menyentuhkannya ke ujung lidahku. Pahit. Rasa pahit yang luar biasa langsung meledak di mulutku, membuatku ingin muntah. Lidahku terasa kebas seketika. Panas dan mati rasa. Aku segera berlari ke wastafel, berkumur berkali-kali. Air mataku keluar saking pahitnya. Jantungku berpacu gila-gilaan. Susu tidak mungkin membuat lidah mati rasa. Herbal tidak mungkin terasa seperti bahan kimia murni. Aku teringat ucapan Danu. Sedasi yang terlalu dalam.
Aku teringat kondisi ibu yang selalu tidur setelah minum ini. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu di pojok lemari, terselip di balik tumpukan kain lap bersih yang ada di rak paling bawah. Sebuah botol kecil kaca berwarna coklat gelap, seukuran botol obat tetes mata, tapi labelnya sudah dikerok sebagian. Aku mengambilnya. Masih ada sisa tulisan kecil di bagian bawah label yang tidak terkelupas habis. 2 mg ml. Danger. Hai Poe. Aku tidak tahu apa itu, Zolam. Tapi aku tahu kata danger. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan ponsel, dan dengan tangan gemetar mengetik sisa kata itu di pencarian Google. Obat akhiran Zolam. Hasil pencarian muncul dalam sekejap. Alprazolam, midazolam, triazolam. Obat penenang. Benzodiazepine. Efek samping dosis tinggi. Sedasi berat, kelemahan otot, muskelerelasan, gangguan bicara, penurunan kesadaran, depresi pernapasan. Lututku lemas. Aku merosot duduk di lantai dapur yang dingin. Toples susu bubuk itu bukan nutrisi. Itu adalah media untuk mencampur obat penenang dosis tinggi ini. Bubuk putih itu mungkin campuran susu murah dengan gerusan pil tidur dalam jumlah masif. Mas Gilang tidak sedang merawat ibunya. Mas Gilang sedang melumpuhkan ibunya. Dia membuat Ibu Lasmi seolah-olah stroke parah. Dia membuat otot ibu lemas tak berdaya dengan obat pelemas otot. Membuat ibu terus tidur agar tidak bisa bicara, tidak bisa protes, tidak bisa apa? Kenapa? Kenapa Mas Gilang melakukan ini pada ibu kandungnya sendiri? Ibu yang menyayangi dia setengah mati? Bayangan wajah Mas Gilang yang penuh kasih sayang saat menyuapi ibunya berputar di kepalaku, kini berubah menjadi bayangan monster yang menyeringai. Kasih sayangnya palsu. Kepanikan dan protektifnya bukan karena cinta, tapi karena takut ketahuan. Aku menatap ke arah kamar ibu. Air mata ibu tadi, cengkeraman tangannya, itu adalah jeritan minta tolong dari seseorang yang terperangkap di dalam tubuhnya sendiri, dibius paksa oleh anak kandungnya. Aku merinding hebat. Bukan hanya karena fakta mengerikan ini, tapi karena menyadari posisiku sekarang. Aku sendirian di rumah ini, dan Mas Gilang akan pulang sebentar lagi untuk memberi makan ibunya. Jika dia tahu aku membuka lemari ini, jika dia tahu, aku menelan ludah yang terasa pahit. Aku harus berpikir cepat. Aku tidak boleh panik. Aku berdiri, merapikan kembali toples itu. Menutupnya rapat-rapat. Mengembalikan posisinya persis seperti semula, memastikan labelnya menghadap ke arah yang sama. Aku meletakkan botol kecil itu kembali ke balik kain lap. Lalu, aku keluar dari dapur, menutup pintu lemari, dan memasang kembali gembok itu. Aku menekannya, tapi tidak sampai berbunyi klik. Aku membiarkannya tergantung persis seperti saat Mas Gilang meninggalkannya. Seolah-olah tidak ada yang menyentuhnya. Tapi, apa yang harus kulakukan dengan ibu? Mas Gilang akan pulang siang ini untuk memberi racun itu lagi. Jika aku membiarkannya, aku sama saja bersekongkol membunuh mertuaku. Ide gila itu muncul begitu saja. Aku berlari ke kamarku, mengambil dompet, dan menyelinap keluar lewat pintu belakang. Aku lari ke warung kelontong di ujung gang. Untunglah warung itu buka. Bude, beli susu bubuk sachet. Yang putih. 5 sachet, kataku dengan napas ngos-ngosan. Tumben, Neng Nia. Buat siapa? Tanya bude warung. Buat bikin kue, bohongku. Setelah membayar, aku lari kembali ke rumah. Jantungku berpacu melawan waktu. Jam dinding menunjukkan pukul 11. Mas Gilang bilang akan pulang siang. Mungkin sekitar jam 12 atau jam 1. Aku punya waktu sedikit. Di dapur, aku mengambil gelas ukur yang biasa dipakai Mas Gilang. Aku menyeduh susu sachet biasa itu dengan air hangat. Warnanya mirip dengan racikan Mas Gilang, tapi baunya jelas beda. Susu ini wangi susu sapi, bukan vanila kimia. Tapi ibu tidak bisa menolak, kan? Aku membawa gelas itu ke kamar ibu. Ibu Lasmi menatapku. Matanya masih basah. Bu, bisikku, mendekatkan wajahku ke telinganya. Nia tahu obatnya jahat. Mata ibu membelalak. Ada harapan yang menyala di sana. Ini bukan racikan Mas Gilang, kataku sambil menunjukkan gelas itu.
Ini susu biasa. Susu danco dari warung. Nia mau ibu minum ini. Nia mau lihat, kalau ibu nggak minum obat Mas Gilang, apa yang terjadi? Aku mengangkat kepala ibu pelan-pelan. Ibu membuka mulutnya lebar-lebar, kooperatif sekali, berbeda saat disuapi Mas Gilang di mana dia sering merapatkan gigi. Aku menyuapinya perlahan. Ibu menelan dengan lahap, meski agak susah payah. Tidak ada batuk, tidak ada tersedak. Dia lapar. Dia kelaparan karena selama ini hanya diberi obat bius dan sedikit nutrisi palsu. Habis 1 gelas. Nia harus sembunyikan jejak, kataku. Aku mencuci gelas itu bersih-bersih, mengelapnya sampai kering, dan menaruhnya kembali di rak piring. Lalu aku menunggu. 1 jam berlalu. Pukul 12.15, terdengar suara mobil Mas Gilang masuk ke garasi. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku segera duduk di sofa ruang tengah, menyalakan TV, berpura-pura santai. Pintu depan terbuka. Mas Gilang masuk dengan wajah kusut dan baju penuh noda jelaga hitam. Dia pasti habis-habisan di pabrik tadi. "Assalamualaikum," ucapnya datar. "Waalaikumsalam. Mas udah makan?" tanyaku, berusaha agar suaraku tidak gemetar. "Belum. Nanti saja. Aku mau urus ibu dulu." "Kasihan telat makan," katanya sambil langsung menuju dapur. Dia berhenti di depan lemari. Aku menahan napas. Apakah posisinya berubah? Apakah dia sadar? Mas Gilang memegang gembok itu. Dia tertegun sejenak. Mungkin dia baru sadar dia lupa menguncinya tadi pagi. Dia menoleh ke arahku. "Nia?" "Ya, Mas." "Tadi ada orang masuk ke dapur?" tanyanya curiga. "Nggak ada. Aku seharian di depan TV kok," sambil melipat baju. "Kenapa?" Aku berbohong dengan wajah paling polos yang bisa kubuat. Mas Gilang diam. Dia tampak berpikir keras, lalu menghela napas. "Nggak apa-apa." Mungkin dia pikir dia beruntung aku tidak masuk ke sana. Dia membuka gembok itu, pura-pura membukanya dengan kunci, padahal memang tidak terkunci, lalu mulai meracik. Aku membiarkannya. Biar dia meracik racun itu. Saat dia selesai dan membawa gelas itu ke kamar ibu, aku mengikutinya dari belakang. "Biar aku saja yang suapi, Mas. Mas kan capek, kotor juga bajunya," kataku saat dia hendak mendudukkan ibu. Mas Gilang tampak ragu, tapi kelelahan di wajahnya tidak bisa bohong. "Ya sudah. Hati-hati ya. Aku mau mandi sebentar. Lengket semua badan ini." Dia menyerahkan gelas itu padaku. Mas Gilang masuk ke kamar mandi di dalam kamar utama, kamar tidur kami. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara air shower terdengar, aku segera membawa gelas racun itu ke kamar mandi tamu di luar. Aku membuang isinya ke kloset, menyiramnya, lalu mengisi gelas itu dengan sedikit air putih biasa, lalu membuangnya lagi, menyisakan bekas-bekas susu di dinding gelas seolah-olah sudah diminum. Aku kembali ke kamar ibu dengan gelas kosong. "Sudah, Bu," bisikku pada Ibu Lasmi. "Aman." Ibu menatapku. Dan saat itulah keajaiban, atau bukti kejahatan itu, muncul. Jari tangan kanan ibu bergerak. Bukan cuma kedutan, tapi gerakan menekuk. Lehernya yang biasanya kaku, kini bisa menoleh sedikit ke arahku. Kelopak matanya tidak layu. Efek obat penenang itu mulai luntur karena sudah terlewat lebih dari 8 jam sejak dosis terakhir. Tadi malam. Pintu kamar mandi terbuka. Mas Gilang keluar dengan handuk melilit pinggang. Dia masuk ke kamar ibu untuk mengecek. "Sudah habis, Nia?" tanyanya. "Sudah, Mas." "Lahap kok," jawabku. Mas Gilang mendekati tempat tidur ibunya. Dia membungkuk untuk mencium kening ibunya. Saat itulah, mata Ibu Lasmi yang biasanya kosong, kini menatap lurus ke mata Mas Gilang. Tajam. Penuh amarah. Dan tangan kanan ibu terangkat sedikit, menyentuh dada Mas Gilang, seolah ingin mendorongnya menjauh. Mas Gilang terpaku. Wajahnya pucat pasi. Dia mundur selangkah, hampir menabrak tiang infus. "Ibu bergerak," gumamnya. Suaranya bukan suara bahagia. Itu suara ketakutan. Aku berdiri di pojok kamar, melihat punggung suamiku. Aku melihat bahunya menegang. "Alhamdulillah ya, Mas," seruku dengan nada riang yang dibuat-buat.
Berarti obat herbal Mas manjur. Lihat tuh, ibu sudah bisa gerakan tangan. Mas Gilang menoleh padaku perlahan. Senyum di wajahku terasa kaku. Dia tidak tersenyum balik. Matanya menyipit, menatapku, lalu menatap ibunya, lalu kembali menatapku. Iya, katanya dingin. Sangat dingin. Manjur sekali. Di detik itu aku tahu, perang dingin di rumah ini baru saja dimulai. Dan aku berada di pihak yang kalah jumlah. Karena lawanku adalah suamiku sendiri, sang sipir penjara yang memegang kunci segalanya. Sore itu udara di kamar ibu terasa padat, seolah oksigen tersedot habis oleh ketegangan yang dibawa Mas Gilang. Reaksinya terhadap gerakan tangan ibu tadi bukanlah sujud syukur atau air mata haru, melainkan kepanikan yang ditutup topeng medis. Ini bukan kemajuan, Nia, bentak Mas Gilang. Ia mencengkeram pergelangan tangan ibunya yang tadi bergerak, menahannya agar kembali menempel di kasur. Ini spasme. Kejang otot. Lihat matanya melotot begitu? Itu tanda tekanan intrakranialnya naik. Ibu kesakitan. Aku berdiri mematung di dekat pintu, berusaha menahan gejolak di dada. Tapi Mas, tadi ibu melihat Mas Gilang. Ibu seperti mau memeluk. Kamu sok tahu, potongnya kasar. Wajah Mas Gilang memerah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dokter Aris sudah bilang, kalau ada gerakan mendadak dan mata melotot, itu tanda bahaya. Sarafnya korslet. Kalau dibiarkan, pembuluh darah di otak bisa pecah lagi. Tanpa menunggu jawabanku, Mas Gilang merogoh tas kerjanya yang ia letakkan di kursi. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam, kotak yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dari dalamnya, ia mengambil sebuah ampul kecil dan jarum suntik steril yang masih terbungkus plastik. Jantungku berdegup kencang. Mas mau apa? Suntikan darurat. Penenang dosis tinggi dan anti kejang. Aris yang kasih buat jaga-jaga, jawabnya cepat sambil mematahkan leher ampul dengan gerakan terlatih yang mengerikan. Aku ingin berteriak jangan, tapi suaraku tercekat. Jika aku melarangnya sekarang, dia akan tahu aku sudah menukar susunya tadi siang. Dia akan tahu aku sudah curiga. Dan jika dia tahu, nasibku mungkin akan sama seperti ibu di kasur itu. Aku hanya bisa meremas ujung bajuku kuat-kuat, menyaksikan adegan biadab itu. Mas Gilang menyingsingkan lengan baju ibunya. Ibu Lasmi, dengan sisa kesadaran yang baru saja pulih berkat susu murni tadi siang, berusaha menarik tangannya. Matanya menatap Gilang dengan ketakutan luar biasa. Mulutnya yang miring berusaha mengeluarkan suara. Jaa-jaangan. Suara itu lirih, tapi jelas. Ibu bicara. Mas Gilang tidak peduli. Atau mungkin dia pura-pura tuli. Tahan kakinya, Nia. Ibu meronta karena sakit. Teriaknya. Aku tidak bergerak. Aku tidak sanggup menjadi asisten eksekusi mertuaku sendiri. Karena aku diam saja, Mas Gilang menindih kaki ibunya dengan lututnya sendiri, lalu dengan cepat menusukkan jarum itu ke lengan atas ibu yang keriput. Ibu tersentak kencang, mengerang panjang, lalu perlahan tubuhnya melemas. Tatapan mata yang tadi tajam dan penuh permohonan itu perlahan meredup. Kelopak matanya memberat. Semenit kemudian, ibu kembali menjadi boneka yang hanya bisa bernapas. Hening kembali merajai kamar itu. Mas Gilang menarik napas panjang, membuang suntikan bekas itu ke tempat sampah medis khusus yang ia sediakan, lalu menatapku dengan napas memburu. Hampir saja, gumamnya, lebih pada diri sendiri. Lalu ia menatapku tajam. Lain kali kalau ibu begitu, jangan senang dulu. Itu tanda bahaya. Kamu hampir bikin ibu celaka karena tidak lapor aku. Maaf, Mas, cicitku pelan. Aku nggak tahu. Mulai sekarang, dosis nutrisinya harus dinaikkan. Kondisi ibu belum stabil. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring memunggungi Mas Gilang, mataku nanar menatap kegelapan. Di kamar sebelah, Ibu Lasmi kembali dipenjara dalam tidurnya. Aku sadar, aku tidak sedang menghadapi suami yang berbakti. Aku sedang menghadapi orang asing yang berbahaya. Dan aku butuh sekutu. Keesokan harinya, Mas Gilang pergi ke kantor lebih siang. Dia memastikan sendiri ibu sudah meminum sarapannya, yang tentu saja racikan asli dari lemari terkunci itu.
Setelah Mas Gilang pergi, aku menunggu sekitar 10 menit sebelum memberanikan diri keluar rumah. Alasannya sederhana, membuang sampah. Aku menyeret tong sampah besar ke depan pagar. Mataku menyapu jalanan kompleks yang sepi. Di rumah sebelah, kulihat seorang pria sedang menyiram tanaman di halaman. Itu Danu. Ini kesempatanku. Aku berpura-pura kesulitan menutup tong sampah agar menimbulkan suara gaduh. Brak, klontang. Danu menoleh. Ia mematikan keran air dan berjalan mendekat ke pagar pembatas rumah kami yang hanya setinggi dada. Pagi, Bunia. Berat ya sampahnya? Sapa Danu ramah. Wajahnya tipikal orang lapangan yang ramah, tapi matanya tajam dan teliti, ciri khas mantan tenaga medis. Mas Danu. Iya nih, Mas. Banyak sampah bekas perawatan ibu, kataku memancing topik. Aku melirik ke arah rumahku, memastikan tidak ada CCTV di teras. Belum ada, setahuku. Gimana kondisi Ibu Lasmi? Kemarin saya dengar ada sedikit keributannya. Maaf, dinding rumah kita kan nempel, jadi agak kedengaran suara Mas Gilang teriak, kata Danu hati-hati. Aku mendekat ke pagar, merendahkan suaraku. Iya, Mas. Kemarin Ibu sempat bergerak. Matanya melotot, tangannya nyengkeram tangan saya kencang banget. Terus Ibu kayak mau ngomong. Danu mengernyit. Loh, itu bagus dong? Tanda recovery motorik. Tapi kata Mas Gilang itu kejang. Mas. Katanya itu tanda bahaya, tekanan apa gitu di otak naik. Terus Mas Gilang langsung suntik obat penenang. Habis itu Ibu lemas lagi sampai sekarang. Nggak bangun-bangun. Wajah Danu berubah serius. Dia meletakkan selang airnya dan bersandar di pagar, mendekatkan wajahnya padaku. Bunia, bisiknya, kejang pada pasien stroke itu biasanya kelojotan. Bu. Tremor berulang. Bukan gerakan terarah seperti mencengkeram atau menunjuk. Kalau pasien bisa mencengkeram dan menatap fokus, itu namanya sadar. Conscious. Jantungku berdesir. Dugaanku benar. Terus soal obat itu. Mas, ibu saya dikasih susu racikan Mas Gilang, katanya herbal impor. Tapi baunya kayak vanila dicampur pembersih lantai. Pahit banget sampai bikin lidah kebas. Mas Gilang bilang itu wajar karena herbal konsentrat. Mata Danu membesar sedikit. Dia menatapku lurus-lurus. Lidah kebas, pahit dan bau kimia tajam. Aku mengangguk cepat. Bunia, herbal sepahit apapun, nggak bikin lidah mati rasa instan. Yang bikin kebas lokal itu biasanya golongan anestesi atau obat kimia keras yang digerus langsung kena lidah. Danu menoleh ke kanan kiri, memastikan situasi aman. Saya nggak mau nuduh sembarangan, Bu. Tapi gejala ibu yang tidur terus, napas bunyi ngorok dalam, otot lemas total, flakcit, ditambah rasa kebas itu ciri keracunan benzodiazepine atau musklerelasan dosis tinggi. Kakiku lemas mendengar konfirmasi itu. Mas Gilang bilang itu resep Dokter Aris. Belaku lemah, meski aku tahu itu bohong. Dokter Aris? Danu tampak mengingat-ingat. Aris Prasetya? Yang praktek di RS Medika? Iya. Danu mendengus pelan. Hati-hati, Bu. Dunia medis itu kecil. Saya pernah dengar rumor soal dokter itu suka main resep pinggir buat orang-orang kaya yang butuh obat penenang tanpa prosedur. Tapi saya nggak punya bukti. Terus saya harus gimana, Mas? Suaraku mulai bergetar panik. Kalau benar itu obat penenang, ibu saya? Ibu Anda sedang dibuat koma secara kimiawi, potong Danu tegas. Bunia, kalau Anda mau saya bantu lapor atau bertindak, saya butuh bukti fisik. Dugaan saja nggak cukup buat lapor polisi, apalagi suami ibu orang terpandang. Bukti? Iya. Sampel bubuk itu. Atau bekas muntahan. Atau apa saja. Kalau ibu bisa bawa sedikit saja sampelnya ke saya, teman saya di lab swasta bisa cek kandungannya dalam 24 jam. Tanpa surat pengantar polisi. Aku menelan ludah. Mengambil sampel dari lemari terkunci yang kuncinya selalu dikalungkan di leher Mas Gilang? Itu misi bunuh diri. Tapi saat ringat tatapan memohon ibu kemarin, aku mengangguk. Saya usahakan, Mas. Tolong bantu saya. Hati-hati, Bunia.
Kalau suami ibu benar melakukan ini, berarti dia nekat. Jangan sampai ketahuan. Percakapan kami terhenti saat terdengar suara mobil patroli kompleks lewat. Aku buru-buru pamit masuk. Misi baruku sekarang jelas, mencuri racun itu. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian, di Kamis malam. Mas Gilang pulang dengan wajah sumringah namun lelah. Katanya masalah di pabrik sudah mulai terkendali, tapi dia harus lembur mengecek dokumen di rumah. Dia minum kopi 2 gelas besar agar tetap terjaga. Efek kafein itu pisau bermata 2. Dia jadi terjaga, tapi juga jadi sering buang air kecil. Sekitar pukul 11 malam, Mas Gilang sedang sibuk di ruang kerjanya. Pintu kamar ibu tertutup. Aku di dapur, pura-pura menyeduh teh untuk diriku sendiri. Lemari makan itu terkunci rapat. Kuncinya? Aku melirik ke arah ruang kerja. Pintunya sedikit terbuka. Mas Gilang duduk membelakangi pintu, mengetik di laptop. Kunci gembok itu tergeletak di atas meja, di samping gelas kopinya. Dia melepasnya karena rantai kalungnya membuat lehernya gatal saat berkeringat. Jantungku berpacu. Jarak dari pintu dapur ke meja kerjanya sekitar 5 meter. Lantai kami marmer, 1 langkah kaki bisa menimbulkan bunyi taktuk yang nyaring. Aku melepas sandal rumahku. Bertelanjang kaki. Aku mengintip. Mas Gilang memakai headphone. Dia sedang meeting online. Terdengar samar suaranya bicara bahasa Inggris. Ini momennya. Aku melangkah sepelan kucing. Mengendap-endap masuk ke ruang kerja. Tanganku berkeringat dingin. Aku mendekati meja dari samping. Tangan Mas Gilang bergerak lincah di atas keyboard. Matanya fokus ke layar. Perlahan, tanganku terulur meraih kunci kecil berkalung rantai perak itu. Jari telunjukku menyentuh logam dingin kunci. Aku mengangkatnya, menahan napas agar rantainya tidak berdenting saat bergesekan dengan meja kaca. Dapak. Aku mundur perlahan. Saat aku sudah di ambang pintu, Mas Gilang tiba-tiba memutar kursinya sedikit. Oke, wait a minute, let me check the file, katanya ke mikrofon. Aku membeku di balik tembok. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia sibuk mencari kertas di laci. Aku langsung lari tanpa suara ke dapur. Tanganku gemetar hebat saat memasukkan anak kunci ke gembok. Klik. Terbuka. Aku tidak punya banyak waktu. Aku mengeluarkan plastik obat kecil, klip bening, yang sudah kusiapkan dari saku daster. Aku membuka toples bubuk putih itu, menyendok sekitar 1 sendok teh bubuk menggunakan sendok plastik kecil, lalu memasukkannya ke plastik klip. Tutup toples. Rapatkan. Kembalikan posisi. Kunci lemari. Lalu bagian tersulit, mengembalikan kunci ke meja Mas Gilang. Saat aku kembali mengintip ke ruang kerja, Mas Gilang masih bicara seru, berdebat soal angka kerugian. Aku menyelinap masuk lagi, meletakkan kunci itu persis di titik semula. Saat aku menarik tanganku kembali, sikuku menyenggol tumpukan kertas di ujung meja. Beberapa lembar kertas melayang jatuh ke lantai. Srek! Mas Gilang sontak menoleh. Dia melepas headphone-nya. Nia? Aku berdiri tegak, berusaha terlihat seperti orang yang baru masuk. Maaf mas. Aku mau ambil gelas kotor mas, malah nyenggol kertas. Mas Gilang menatapku dengan tatapan menyelidik. Matanya turun ke meja, melihat kuncinya masih ada di sana. Lalu dia menatap kertas-kertas yang berserakan. Lain kali panggil dulu kalau mau masuk, katanya ketus, lalu memungut kertas-kertas itu. Udah sana, aku lagi sibuk. Iya, mas. Aku berjalan keluar dengan kaki gemetar. Di saku dasterku, plastik klip berisi bubuk maut itu terasa panas membakar kulit paha. Besok pagi-pagi buta, saat Mas Gilang masih tidur, aku menyelipkan plastik itu ke dalam kotak pos rumah Danu lewat celah pagar samping. Aku menyertakan secari kertas kecil, tolong dicek. Nia. Sekarang, permainan, kucing-kucingan, ini naik level. Aku juga mulai menyelundupkan makanan asli untuk ibu. Roti mari yang kurendam air, biskuit bayi yang lumer di mulut, apa saja yang bisa kutemukan dan kusembunyikan di balik laci pakaian dalamku. Setiap Mas Gilang lengah, mandi atau di toilet, aku menyuapi ibu 1-2 suap makanan asli. Sedikit demi sedikit, cahaya di mata ibu mulai kembali, meski tubuhnya masih sering lemas karena dosis racun yang terus masuk dari tangan Gilang.
Hari Minggu, Mas Gilang pergi main golf dengan relasi bisnis. Katanya penting untuk melobi proyek baru. Aku tahu dia berbohong, karena stik golfnya berdebu, tapi aku masa bodoh. Yang penting dia keluar rumah seharian. Aku memanfaatkan waktu itu untuk membersihkan ruang kerjanya, alibi yang sempurna untuk mencari tahu kenapa. Kenapa dia tega meracuni ibunya sendiri? Mas Gilang bukan orang jahat di mataku sebelumnya. Dia penyayang. Apa yang mengubahnya? Aku menyisir rak buku, laci-laci yang tidak terkunci, hingga tumpukan dokumen di lemari arsip. Awalnya hanya dokumen pabrik biasa. Tagihan, faktur, surat jalan. Tapi kemudian aku menemukan sebuah map merah tebal di laci paling bawah, tertutup tumpukan majalah otomotif lama. Label map itu, Notaris Pat Hartono, SH. Aku membukanya. Isinya adalah draft, akta hibah wasiat, dan surat kuasa mutlak. Mataku menelusuri poin-poin hukum yang rumit itu. Intinya sederhana tapi mematikan. Seluruh aset pabrik tekstil, tanah di Lembang, dan deposito senilai 15 miliar adalah milik tunggal Nyonya Lasmiati. Gilang Anggara, anak tunggal, hanya bisa mencairkan aset atau mengambil alih kepemimpinan pabrik jika Nyonya Lasmiati meninggal dunia, atau dinyatakan tidak cakap hukum secara permanen, gila, gelumpuh otak, oleh pengadilan. Ada klausul tambahan yang diberi stabilo kuning. Jika dalam waktu 3 bulan sejak tanggal surat ini, 1 Januari, pemberi kuasa tidak dapat hadir untuk tanda tangan basah karena alasan kesehatan yang terbukti medis, maka kuasa penuh jatuh ke tangan penerima kuasa, Gilang. Sekarang bulan Februari. Artinya Mas Gilang butuh Ibu Lasmi tetap sakit parah sampai akhir Maret. Jika ibu sembuh sekarang, ibu bisa membatalkan semuanya. Tapi jika ibu terus-terusan lumpuh dan sampai bulan depan, Mas Gilang akan menguasai segalanya tanpa perlu membunuh ibu secara langsung. Dia hanya perlu membuat ibu hilang secara hukum. Tapi tunggu, kenapa dia butuh uang sebanyak itu secepat ini? Pabrik kan jalan lancar? Aku membalik halaman berikutnya. Ada lampiran surat tagihan. Bukan tagihan pabrik. Tagihan judi falas, Crypto Futures. Total kerugian, 12 miliar rupiah. Jatuh tempo, akhir Maret. Pemberi pinjaman, pihak ketiga, nama-nama yang terdengar seperti rentenir kelas kakap. Duniaku runtuh. Suamiku bukan pengusaha sukses. Dia penjudi yang bangkrut. Dia menggadaikan sertifikat rumah ini, aku baru tahu dari surat peringatan bank yang terselip, dan sekarang dia dikejar utang yang nyawanya jadi taruhan. Satu-satunya jalan keluar baginya adalah warisan ibu. Ibu Lasmi bukan sakit stroke. Ibu Lasmi sedang disandra tubuhnya sendiri, agar anaknya bisa merampok hartanya. Air mataku menetes di atas kertas itu. Aku buru-buru mengusapnya. Aku memfoto dokumen-dokumen itu dengan ponselku, lalu mengembalikannya ke posisi semula sepresisi mungkin. Saat aku keluar dari ruang kerja, aku melihat Ibu Lasmi di kamarnya. Dia sedang menatapku. Kali ini matanya tidak sayu. Ada sorot marah yang menyala-nyala di sana. Ibu tahu. Ibu pasti tahu kelakuan anaknya. 3 hari kemudian, doa-doa kecilku terkabul. Mas Gilang harus ke Surabaya. Katanya ada mesin yang rusak parah dan teknisi pusat hanya bisa ditemui di sana. Dia akan pergi selama 2 hari 1 malam. Dia meninggalkan stok susu yang sudah diracik dalam botol-botol tertutup di kulkas. Jangan lupa hangatkan dulu sebelum dikasih ke ibu. Ingat, harus habis. Pesannya Stern sebelum berangkat. Iya, Mas. Hati-hati, kataku, mengantar dia sampai ke mobil. Begitu mobilnya hilang di tikungan, aku langsung masuk, mengunci pintu, dan membuang semua botol susu di kulkas itu ke wastafel. Selama 2 hari ini, Ibu Lasmi akan bersih dari racun. Aku menggantinya dengan jus buah, bubur saring asli, dan vitamin B kompleks yang kubeli di apotek atas saran Danu, lewat chat WhatsApp. Malam pertama tanpa Mas Gilang. Aku duduk di samping ibu. Wajah ibu mulai berubah. Kelabu di kulitnya memudar, berganti rona sedikit merah muda. Napasnya tidak lagi ngorok berat, tapi halus teratur. Bu, panggilku pelan. Mas Gilang gak ada. Ibu aman sama Nia? Kelopak mata ibu bergerak-gerak. Lalu perlahan terbuka.
Bola matanya bergerak menatapku. Fokusnya tajam sekali. Ibu, kalau ibu dengar Nia, kedipkan mata 1 kali. Pintaku, menahan napas. Kedip. 1 kali. Tegas. Aku menutup mulutku, menahan isak tangis. Alhamdulillah. Bu, Nia mau tanya. Jawab pakai kedipannya. 1 kali untuk ya. 2 kali untuk tidak. Ibu berkedip 1 kali. Mengerti. Apakah Mas Gilang yang bikin ibu sakit? Ibu memejamkan mata lama, lalu membukanya. 1 kedipan lambat yang penuh kepedihan. Ya. Apakah Mas Gilang punya utang banyak? Kedip. Ya. Apakah ibu mau Nia lapor polisi sekarang? Hening sejenak. Mata ibu menatapku lekat. Lalu, kedip. Kedip. Tidak. Aku bingung. Kenapa nggak mau, Bu? Mas Gilang jahat. Tiba-tiba mulut ibu bergerak. Otot-otot rahangnya yang kaku berjuang keras melawan sisa kelumpuhan. Suara itu keluar, serak, patah-patah, seperti suara mesin tua yang dipaksa hidup. Jangan polisi. Aku mendekatkan telinga. Jangan polisi. Bahaya. Gilang eneke. Ibu takut Gilang akan melakukan hal nekat jika dipojokkan tiba-tiba. Atau mungkin, naluri seorang ibu masih ingin melindungi aib anaknya, atau dia tahu ada bahaya lain yang mengintai para penagih utang itu. Surat? Desis ibu lagi. Ambil surate. Surat di ruang kerja? Yang soal warisan? Tanyaku. Ibu berkedip sekali. Ya. Sembunyi. Ibu memintaku menyembunyikan surat asli kepemilikan aset itu. Agar Gilang tidak bisa menjual apapun meski ibu dianggap mati atau tidak cakap. Tanpa sertifikat asli, Gilang tidak bisa berbuat banyak. Nia akan cari sertifikat aslinya, Bu. Nia akan amankan. Malam itu, kami menyusun rencana dalam diam. Ibu Lasmi, sang nyonya besar yang tangguh, telah kembali. Meski fisiknya masih terpenjara, tapi jiwanya sudah sadar sepenuhnya. Namun, ketenangan kami tidak berlangsung lama. Siang harinya, ponselku berbunyi. Pesan dari Danu. Bu Nia, hasil lab keluar. Positif alprazolam dan zat pelemas otot dosis letal. Ini racun, Bu. Kita harus lapor sekarang. Baru saja aku mau membalas, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara mobil Mas Gilang. Kenapa dia pulang secepat ini? Katanya 2 hari. Aku melongok ke jendela. Mas Gilang turun dari mobil, tapi dia tidak sendiri. Ada 2 orang pria berbadan besar, berwajah sangar, memakai jaket kulit hitam, ikut turun bersamanya. Wajah Mas Gilang terlihat kusut, matanya merah, dan rambutnya acak-acakan. Dia terlihat seperti orang yang baru saja dihajar habis-habisan. Dia berjalan cepat menuju pintu depan. Langkahnya kasar. Nia, buka pintunya, teriaknya dari luar. Aku menatap ibu. Mata ibu membelalak ketakutan. Sembunyikan HPMU, Bu. Pura-pura tidur lagi, bisikku panik. Aku segera berlari ke ruang tengah, berusaha menetralkan wajahku yang pucat pasi. Perang terbuka akan segera dimulai. Dan kali ini, musuh membawa pasukan. Pintu depan terpentang lebar. Angin sore yang membawa debu jalanan masuk ke dalam ruang tamu yang biasanya steril itu. Mas Gilang melangkah masuk, tapi aura yang dibawanya bukan lagi aura suami yang lelah bekerja, melainkan aura binatang buruan yang terdesak. Di belakangnya, 2 pria berjaket kulit itu mengikuti tanpa permisi. Bau rokok kretek dan keringat apek langsung menguar, menodai aroma pengharum ruangan lavender kesukaan ibu. Mereka tidak bicara, hanya menatap sekeliling rumah dengan tatapan menilai, seperti tukang daging menaksir harga sapi. Mas, siapa mereka? Tanyaku, suaraku bergetar, berusaha tetap berdiri tegak di ambang pintu ruang tengah. Mas Gilang tidak menatapku. Dia sibuk melonggarkan dasinya dengan kasar. Teman bisnis. Mereka akan menginap beberapa hari untuk mengawasi proyek. Menginap? Aku melirik kedua pria itu. Salah satunya, yang memiliki bekas luka bakar di leher, menyeringai padaku. Giginya kuning. Mas, di rumah ada ibu yang sakit.
Nggak bisa ada tamu sembarangan. Diam, Nia. Bentakan Mas Gilang menggelegar, membuatku terlonjak mundur. Napas Mas Gilang memburu. Dia berjalan mendekatiku, mencengkeram lengan atasku dengan kuat, lalu menyeretku sedikit menjauh dari tamu-tamunya. Dengar, desisnya tepat di depan wajahku. Matanya merah, urat-urat di lehernya menonjol. Jangan banyak tanya. Jangan bikin masalah. Layanin mereka kalau minta kopi atau makan. Anggap saja mereka patung. Kalau kamu macam-macam. Dia melirik ke arah kamar ibu. Ancaman itu tak terucap, tapi sangat jelas. Bang Jo, Bang Rudi, duduk dulu. Saya cek ibu sebentar, kata Gilang pada kedua pria itu. Nadanya berubah drastis menjadi sopan, bahkan cenderung takut. Mas Gilang bergegas menuju dapur. Aku mengikutinya dengan jantung berdegup kencang. Dia membuka kulkas. Matanya membelalak saat melihat rak pintu kulkas. Kosong. Botol-botol susu racikan yang dia siapkan sebelum berangkat ke Surabaya tidak ada. Dia berbalik lambat-lambat. Wajahnya pucat pasi. Mana? Tanyanya pelan. Mana stok nutrisi ibu? Aku menelan ludah. Sudah habis. Mas. Kan Mas bilang harus diminum semua. Jadi aku kasih ke ibu sesuai jadwal. 2 hari, 6 botol, habis. Iya, ibu lahap banget makannya. Mas Gilang menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kecurigaan, tapi juga kebingungan. Dia tahu dosis di botol-botol itu sangat tinggi. Jika ibu meminum semuanya dalam 2 hari, seharusnya ibu sekarang sudah koma dalam, atau bahkan lewat. Dia mendorongku minggir dan setengah berlari masuk ke kamar ibu. Aku berdiri di ambang pintu kamar. Pemandangan di dalam membuat darahku berdesir. Ibu Lasmi sedang tidur. Matanya terpejam. Tapi posisi tidurnya miring dengan nyaman, tangan kanannya memeluk guling. Bukan posisi kaku telentang seperti mayat hidup yang biasa kulihat seminggu lalu. Kulitnya terlihat lebih segar. Mas Gilang mendekat. Dia memeriksa nadi ibu. Kuat dan teratur. Dia membuka kelopak mata ibu. Pupilnya bereaksi normal terhadap cahaya lampu, mengecil cepat. Tidak lebar dan lambat seperti orang teler. Mustahil, gumam Gilang. Dosis segitu. Dia berbalik menatapku. Kali ini, topengnya benar-benar retak. Kamu apakan susunya, Nia? Aku kasih ke ibu, Mas. Sumpah. Aku berbohong, mempertahankan ekspresi polosku sekuat tenaga. Mungkin karena ibu kuat? Atau obat herbalnya memang bagus banget buat penyembuhan. Mas Gilang maju selangkah, menyudutkanku ke lemari pakaian. Jangan main-main sama aku. Ada tamu di depan yang gak punya belas kasihan. Kalau mereka tahu rencana ini gagal karena kamu. Rencana apa, Mas? Potongku, memberanikan diri menatap matanya. Rencana menyembuhkan ibu? Atau rencana lain? Kalimat itu membuat Mas Gilang terdiam. Dia menatapku seolah baru menyadari siapa istrinya sebenarnya. Bukan wanita bodoh yang penurut, tapi seseorang yang mulai bisa membaca situasi. Tiba-tiba terdengar suara berat dari ruang tengah. Bos Gilang. Lama amat, kita lapar nih. Mas Gilang tersentak. Dia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan ketenangan, lalu menunjuk wajahku. Masak buat mereka. Jangan keluar rumah. Pintu depan sudah dikunci Bang Jo, dan kuncinya ada di saku celananya. Jangan coba-coba cari gara-gara. Dia keluar kamar, meninggalkanku yang gemetar di samping ibu yang masih pura-pura tidur. Saat Mas Gilang pergi, ibu membuka matanya. Ada air mata menggenang di sana. Ibu mendengar semuanya. Ibu tahu anaknya sedang disandera oleh dosa-dosanya sendiri. Malam itu rumah kami berubah menjadi neraka sunyi. Aku memasak nasi goreng di dapur dengan tangan gemetar. Bang Jo dan Bang Rudi duduk di meja makan, merokok tanpa henti. Asap rokok mengepul, membuat mataku perih. Mereka mengamatiku dari belakang, sesekali berbisik sambil tertawa kecil yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin menghubungi Danu. Aku merogoh saku dasterku. Kosong. Aku ingat tadi sore, saat aku sedang memotong bawang, Mas Gilang datang dan mengambil ponselku yang tergeletak di meja.
Aku pinjam sebentar. Punyaku baterainya habis, katanya waktu itu. Tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Mas, panggilku saat Gilang masuk ke dapur mengambil air. HP-ku mana? Mau kabari tukang sayur buat besok. Nggak usah, jawabnya datar tanpa menoleh. Besok nggak usah masak. Kita pesan makan online saja lewat HP-ku. Tapi Mas, HPMU aku simpan. Aman. Dia menatapku tajam. Kamu nggak butuh komunikasi sama siapa-siapa di luar sana. Fokus urus ibu. Aku terperangkap. Tanpa ponsel, tanpa kunci rumah, dan diawasi 2 preman. Selesai masak, aku membawa piring ke meja makan. Bang Jo menatapku lekat. Istrimu cantik juga, Lang. Sayang mukanya pucat kayak mayat. Seloroh Bang Jo sambil menyendok nasi. Mas Gilang tidak tertawa. Dia duduk di ujung meja, wajahnya tegang. Makan saja, Bang. Jangan ganggu dia. Santai. Kita profesional kok. Asal utang lunas, semua aman, sahut Bang Rudi. Gimana nyonya besar? Sudah, tanda tangan? Denting sendok Mas Gilang berhenti. Dia melirikku sekilas. Besok. Kondisinya belum stabil. Jangan lama-lama. Bos besar nggak suka nunggu. Tempo hari Jumat. Sekarang Rabu malam. Lu punya waktu dikit lagi sebelum aset pabrik itu disita paksa. Dan kalau disita paksa, harganya jatuh. Lu masih bakal punya sisa utang. Gue tahu, bentak Gilang tertahan. Aku mundur perlahan kembali ke dapur, pura-pura membereskan panci. Jantungku berdetak kencang mendengar percakapan itu. Jumat, 2 hari lagi. Malam semakin larut. Gilang menyuruhku tidur di kamar tamu bawah, bukan di kamar utama di atas. Alasannya supaya dekat dengan ibu. Padahal aku tahu, dia tidak mau aku punya akses ke balkon atas yang mungkin bisa dipakai untuk berteriak minta tolong. Pukul 2 pagi. Aku tidak bisa tidur. Aku mengintip dari celah gorden jendela kamar tamu yang menghadap ke halaman samping. Gelap. Tiba-tiba aku melihat secercah cahaya senter kecil dari balik pagar tanaman. Berkedip 3 kali. Kedip. 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 Itu Danu. Danu pasti curiga karena pesan terakhirku soal preman itu tidak berlanjut. Dan sekarang dia melihat mobil asing parkir di depan rumah. Aku ingin membalas kodenya, tapi aku tidak punya senter. Aku meraba-raba meja rias, mencari sesuatu. Lipstik? Spidol? Saat aku hendak mendekat ke jendela untuk menulis sesuatu di kaca, gagang pintu kamar tamu bergerak. Klek. Terkunci dari luar. Aku terperangkap total. Mas Gilang mengunci kamarku dari luar. Aku duduk merosot di balik pintu, memeluk lutut. Rasa takut mulai merayap naik, mencekik leherku. Aku menangis tanpa suara. Di kamar sebelah, ibu sendirian bersama anak durhakanya. Kamis pagi. Suasana rumah makin tegang. Bang Jo dan Bang Rudi mulai tidak sabaran. Mereka memutar musik dangdut dari ponsel dengan volume keras, sengaja untuk mengintimidasi. Aku dikeluarkan dari kamar jam 7 pagi, hanya untuk membuat kopi. Wajahku bengkak karena kurang tidur. Buatin teh manis hangat buat ibu. Bawa ke kamar, perintah Mas Gilang. Aku membuat teh itu. Saat aku hendak membawanya, Mas Gilang menahanku di depan pintu kamar ibu. Dia mengambil nampan itu. Biar aku yang bawa. Kamu tunggu di sini. Dia masuk, menutup pintu setengah. Aku mengintip dari celah engsel. Mas Gilang meletakkan teh itu di meja nakas. Lalu, dari saku celananya, dia mengeluarkan botol kecil. Botol Zolam itu. Kali ini dia tidak meneteskannya. Dia menuangnya. Banyak sekali. Cairan bening itu bercampur dengan teh. Mas Gilang mengaduknya, lalu mengangkat kepala ibu. Minum, Bu. Suaranya terdengar lembut tapi mengerikan. Biar tenang. Ibu menggeleng lemah, merapatkan mulutnya. Ibu tahu itu racun. Minum, desis Gilang. Dia memencet pipi ibu, memaksa mulutnya terbuka. Aku tidak tahan lagi. Aku menerobos masuk. Mas, jangan. Mas Gilang kaget, tehnya tumpah sedikit membasahi baju ibu. Ngapain kamu masuk? Bentaknya.
Mas mau bunuh ibu? Aku lihat Mas nuang obat itu, teriakku histeris. Aku tidak peduli lagi pada preman di depan. Bang Jo muncul di pintu kamar, memegang puntung rokok. Woi, ribut-ribut apa nih? Drama keluarga? Mas Gilang panik. Dia menaruh gelas teh itu kasar di meja. Dia mencengkeram lenganku, menyeretku keluar kamar. Bang, tolong jagain pintu kamar ibu. Jangan sampai istri saya masuk, kata Gilang pada preman itu. Siap, bos. Asal cair. Bang Jo menyeringai, lalu berdiri bersandar di pintu kamar ibu, memblokir aksesku. Gilang menarikku ke dapur. Dia mengambil gelas air putih, lalu mencampurkan sesuatu dari sakunya ke dalamnya. Gerakannya cepat dan kasar, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Minum, perintahnya padaku. Enggak mau. Aku menepis gelas itu sampai jatuh pecah. Prang. Mas Gilang menampar pipiku. Plak. Panas. Perih. Ujung bibirku terasa asin darah. Jangan bikin aku kasar, Nia. Aku cuma mau kamu tidur tenang supaya nggak ganggu urusan bisnisku. Minum. Dia mengambil gelas baru, mengisinya dengan air keran, lalu menuangkan bubuk sisa racikan ibu. Dia memegangi rahangku, memaksaku menenggak cairan pahit itu. Aku meronta, menendang kakinya. Sebagian air itu tumpah ke leherku, tapi sebagian masuk ke tenggorokanku. Pahit. Sangat pahit. Uhuk. Uhuk. Aku terbatuk-batuk, berusaha memuntahkannya. Mas Gilang melepaskanku. Dia menatapku dingin. Bagus. Dalam 15 menit kamu bakal tidur nyenyak. Dia meninggalkanku terbatuk di lantai dapur, dikelilingi pecahan kaca. Aku merangkak ke wastafel, berusaha memuntahkan isi perutku. Keluar sedikit cairan bening. Tapi sebagian sudah terserap. Kepalaku mulai terasa berat. Pandanganku mulai berbayang. Tidak, aku tidak boleh pingsan. Kalau aku pingsan, ibu sendirian. Aku harus melawan rasa kantuk ini. Aku menyalakan keran air, membasuh wajahku berkali-kali. Aku mencari sesuatu yang tajam. Pecahan gelas. Aku mengambil sekeping pecahan gelas di lantai. Aku menggenggamnya erat-erat sampai telapak tanganku tergores dan berdarah. Rasa perih itu menyengat, membuat mataku sedikit lebih melek. Sakit adalah satu-satunya yang bisa membuatku tetap sadar. Aku berjalan sempoyongan menuju pintu belakang dapur yang tembus ke tempat cuci baju. Terkunci. Tapi kuncinya model slot grendel biasa, bukan kunci gembok. Preman itu lupa menjaga pintu belakang. Aku membuka grendelnya pelan-pelan. Udara segar masuk. Tapi pagar tembok belakang terlalu tinggi. 2 meter. Dan di atasnya ada pecahan beling yang ditanam. Aku tidak mungkin memanjat dalam kondisi begini. Tiba-tiba aku mendengar suara ribut dari dalam rumah. Mana cap jempolnya? Lama amat. Itu suara Bang Rudi. Sabar, Bang. Tangannya kaku. Suara Gilang. Mereka memaksa ibu. Sekarang. Aku berbalik, kembali masuk ke dalam rumah. Rasa kantuk menyerang hebat, membuat kakiku terasa seperti kapas. Tapi amarah di dadaku lebih besar. Aku menyambar pisau dapur besar dari rak kayu. Aku bukan lagi Nia yang penurut. Aku istri yang akan melindungi mertuaku. Aku menyeret kakiku menuju kamar ibu. Pandanganku berkunang-kunang, efek alprazolam mulai bekerja mengacaukan sarafku. Koridor rumah terlihat miring. Di depan pintu kamar ibu, Bang Jo sedang duduk main HP. Dia kaget melihatku datang membawa pisau dapur dengan wajah pucat dan mulut berdarah. Weh, gila lu ya? Bang Jo berdiri, mencoba menepis pisauku. Aku mengayunkan pisau itu membabi buta. Minggir. Bang Jo mundur kaget. Dia tidak menyangka aku senekat itu. Dia preman bayaran untuk menagih utang, bukan pembunuh bayaran yang siap mati konyol, kena pisau ibu rumah tangga. Lang, istri lu ngamuk. Teriaknya. Aku memanfaatkan celah itu untuk menendang pintu kamar ibu yang tidak tertutup rapat. Brak! Pemandangan di dalam membuat darahku mendidih. Mas Gilang sedang menindih tubuh Ibu Lasmi. Dia memegang jempol kanan ibu yang sudah dilumuri tinta biru. Di atas meja lipat di depan dada ibu, terbentang dokumen akta hibah.
Ibu Lasmi sedang berjuang. Wajahnya merah padam, air mata bercucuran. Tangan kirinya, yang sudah agak pulih, mencakar wajah Mas Gilang, meninggalkan bekas goresan merah di pipi anaknya. "Lepasin ibu, Mas," jeritku. Mas Gilang menoleh. Pipinya berdarah. Matanya gelap seperti orang kerasukan. "Nia, jangan ikut campur. Tanda tangan itu nggak sah kalau dipaksa," teriakku lagi. Aku maju selangkah, mengacungkan pisau. Tangan kananku gemetar hebat karena efek obat, bukan karena takut. Sah atau tidak urusan nanti. Yang penting ada cap jempol. Gilang kembali fokus, menekan jempol ibu sekuat tenaga ke kertas. "Tidak, Aa." Ibu berteriak. Suaranya pecah, parau, tapi jelas. "Anak durhaka." Plah, Mas Gilang menampar ibunya sendiri. Dunia seakan berhenti berputar. Hening. Mas Gilang menampar Ibu Lasmi. Ibunya sendiri. Wanita yang membesarkannya sendirian sejak ayah meninggal. Gilang sendiri tampak kaget melihat tangannya. Napasnya terhenti sejenak. Tapi setan sudah menguasai dirinya sepenuhnya. "Ibu yang maksa aku begini," katanya dingin. "Kalau ibu tanda tangan dari kemarin, nggak perlu ada kekerasan." Dia kembali menekan jempol ibu. Kertas itu ternoda tinta biru. "Selesai." Gilang menarik kertas itu, meniup tintanya, lalu tersenyum puas. Senyum gila. "Selesai. Pabrik jadi milikku." Dia berbalik menatapku. "Sekarang kamu jatuhkan pisau itu, Nia. Atau..." Bang Jo dan Bang Rudi sudah ada di belakangku. Aku terkepung. Aku mundur, punggungku menabrak lemari pajangan. Di atasnya ada vas bunga keramik besar hadiah pernikahan kami. "Mas, kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakuin?" tanyaku lirih. "Kamu jual ibumu demi judi? Demi masa depan kita, Nia?" sergah Gilang. "Kamu pikir uang belanja bulananmu dari mana? Dari pabrik. Kalau pabrik disita, kita jadi gembel. Aku menyelamatkan kita. Kamu menghancurkan kita," desisku. Tiba-tiba, rasa kantuk itu memukulku telak. Lututku menyerah. Aku ambruk. Pisau terlepas dari tanganku, berdenting di lantai. Sebelum kesadaranku hilang total, aku melihat Mas Gilang memberi isyarat pada Bang Jo. "Ikat dia. Masukkan ke gudang belakang. Jangan sampai tetangga dengar." Dan hal terakhir yang kulihat adalah mata Ibu Lasmi yang menatapku dengan kepedihan tak berujung. "Maafkan Nia, Bu. Nia gagal." Aku terbangun karena siraman air dingin. Mataku mengerjap perih. Bau apek dan debu. Aku ada di gudang belakang, tempat kami menyimpan barang bekas. Tanganku terikat tali tambang plastik ke tiang rak besi. Kakiku juga diikat. Kepalaku masih pening, sisa obat bius tadi masih terasa berat menggelayut. Di depanku, Mas Gilang duduk di kursi plastik bekas. Dia memegang senter yang diarahkan ke wajahku, membuatku silau. "Jam berapa ini?" tanyaku serak. "Jam 10 malam," jawab Gilang datar. "Sudah malam. Berarti aku pingsan seharian." "Ibu gimana?" "Ibu tidur." "Kali ini tidur beneran." "Dosisnya aku tambah," jawabnya santai, seolah sedang membicarakan kucing peliharaan. "Dokumennya?" "Sudah dibawa Bang Rudi ke notaris kenalannya sore tadi. Besok pagi, proses balik nama dimulai. Pabrik itu resmi milikku." "Terus, kenapa aku masih diikat?" Gilang mematikan senter, membuat ruangan remang-remang, hanya diterangi cahaya bulan dari ventilasi kecil di atas. "Karena masalahnya belum selesai, Nia." Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. "Notaris bilang, akta hibah wasiat itu paling kuat kalau pemberi waris meninggal dunia tak lama setelah tanda tangan. Kalau ibu masih hidup, apalagi kalau tiba-tiba ibu sembuh dan bisa bicara, dia bisa menuntut pembatalan. Dia bisa lapor polisi. Dan kamu saksi kuncinya." Jantungku berhenti berdetak. Jadi, ibu tidak boleh sembuh. Tidak pernah. Gilang berhenti berjalan, menatapku dalam kegelapan. "Malam ini, ibu akan mengalami serangan jantung kedua. Komplikasi wajar pasca stroke.
Dokter Aris akan bantu bikin surat kematian besok pagi. Dan kamu akan jadi istri yang berduka yang histeris karena kehilangan mertua tercinta. Kamu gila, Mas. Itu ibumu. Kamu mau bunuh ibumu? Aku nggak punya pilihan, teriak Gilang frustrasi. Suaranya memantul di dinding gudang. Orang-orang itu, Bang Jo dan komplotannya, mereka bilang kalau uang nggak cair besok siang, mereka bakal ambil ginjal aku. Kamu mau punya suami mati atau suami kaya raya tapi yatim piatu? Pilih, Nia. Aku pilih kamu masuk penjara. Ludahku ke arahnya. Gilang terdiam. Dia mengusap wajahnya kasar. Sayang sekali. Padahal aku berniat membiarkanmu hidup kalau kamu mau kooperatif. Tapi kalau kamu sekeras ini... Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Dia berbalik menuju pintu gudang. Tunggu di sini. Aku harus urus ibu dulu. Setelah ibu pergi, baru aku urus kamu. Mungkin kecelakaan di kamar mandi? Terpleset lalu kepalanya terbentur. Mas. Jangan Mas. Mas gila Aang. Blam. Pintu gudang ditutup dan dikunci dari luar. Aku berteriak sekuat tenaga. Tapi gudang ini ada di bagian paling belakang rumah, temboknya tebal, bekas gudang beras zaman Belanda. Suaraku tidak akan terdengar sampai ke jalan. Aku sendirian dalam kegelapan. Terikat. Sementara di kamar utama, suamiku sedang mempersiapkan suntikan terakhir untuk menghentikan jantung ibunya. Aku menangis putus asa. Menggeliat berusaha melepaskan ikatan tali plastik yang menyakitkan. Mustahil. Simpul mati. Saat aku menengadah ke atas, mencari Tuhan dalam keputusasaan, mataku menangkap sesuatu. Ventilasi udara. Ventilasi itu kecil, terbuat dari kayu krepyak yang sudah lapuk. Letaknya tinggi, tapi di bawahnya ada tumpukan kardus bekas TV dan kulkas yang belum dibuang. Dan yang lebih penting, ventilasi itu menghadap ke halaman samping. Halaman yang berbatasan langsung dengan jendela kamar tidur Danu. Kalau aku bisa memanjat ke sana, aku tidak bisa melepaskan ikatan tanganku, tapi ikatan kakiku longgar. Mas Gilang mengikatnya buru-buru. Aku menggesek-gesekkan tali di pergelangan kakiku ke besi rak yang tajam dan berkarat. Sakit. Kulitku ikut tergores. Tapi aku terus menggesek. Kres-kres. Tali plastik itu mulai menipis. Ayo, ayo. Bisikku pada diri sendiri. Demi ibu. Demi keadilan. Putus. Kakiku bebas. Tapi tanganku masih terikat ke tiang besi rak. Rak itu tidak dipaku ke dinding. Aku berdiri, mencoba mengangkat rak besi itu dengan punggungku. Berat sekali. Isinya tumpukan majalah dan alat perkakas. Dengan sisa tenaga dan adrenalin yang memuncak, aku mendorong rak itu ke samping, menyeret tubuhku bersamanya. Suara besi berdecit nyaring di lantai semen. Sret. Aku berhasil mendekat ke tumpukan kardus di bawah ventilasi. Tapi bagaimana aku bisa memanjat dengan tangan terikat kerak? Aku tidak perlu memanjat. Aku hanya perlu melempar sesuatu keluar. Di rak tempat tanganku terikat, ada toples berisi paku dan baut. Aku meraba-raba dengan tangan terikat di belakang punggung. Dapat. Aku menggenggam toples kaca berat itu. Aku memunggungi dinding, mengambil ancang-ancang, lalu mengayunkan tubuhku sekuat tenaga, membenturkan toples di tanganku ke arah ventilasi kayu di atas kepalaku. Sekali. Duk. Kayunya retak. 2 kali. Drak. Salah satu bilah kayunya patah. 3 kali. Piar. Toples itu pecah menghantam kayu, tapi berhasil menjebol lubang seukuran kepalan tangan. Pecahan kaca dan paku berhamburan keluar, jatuh ke halaman samping rumah Danu. Semoga Danu dengar. Semoga Danu belum tidur. Aku menempelkan mulutku ke celah ventilasi yang kini bolong itu. Tolong. Danu. Tolong. Teriakku serak. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik. Apa usahaku sia-sia? Di kamar depan, Mas Gilang mungkin sudah memegang suntikan itu. Detik demi detik berlalu seperti tetesan darah yang habis. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan sandal di kerikil di luar tembok. Lalu suara bisikan yang sangat dekat. Bunia? Itu suara Danu. Mas Danu. Tolong. Mas Gilang mau bunuh ibu sekarang. Saya disekap di gudang.
Astaga. Oke, Bu. Tenang. Saya sudah panggil polisi sejak lihat Mas Gilang bawa preman kemarin, tapi mereka butuh alasan kuat buat mendobrak. Sekarang saya punya alasan, teriakan minta tolong. Jangan tunggu polisi, Mas. Keburu telat. Dobrak sekarang. Ibu dalam bahaya. Oke. Mundur dari tembok, Bu. Aku menjatuhkan diri ke lantai, meringkuk menjauh dari dinding. Di luar sana, malam penghabisan telah tiba. Ini bukan lagi soal warisan. Ini soal siapa yang lebih dulu mencapai garis finish. Jarum suntik Gilang, atau dobrakan pintu Danu. Mundur dari tembok, Bu. Seru Danu dari balik ventilasi. Aku menyeret tubuhku menjauh, merangkak mundur dengan punggung yang masih terikat pada tiang rak besi. Napasku memburu, bercampur dengan debu gudang yang menyesakkan. Brak! Terdengar hantaman keras dari luar. Bukan di pintu, tapi di tembok ventilasi. Danu tidak mencoba mendobrak pintu gudang yang terbuat dari kayu jati tua yang tebal. Dia menghantam dinding batako di sekitar ventilasi yang tadi kujebol. Dia menggunakan linggis atau palu besar. Aku bisa mendengar bunyi besi beradu dengan batu. Duk, duk, brak, semen rontok. Batu bata retak. Lubang ventilasi itu melebar. Tangan Danu masuk, meraba grendel pintu dari dalam. Tidak, terlalu jauh. Dia melemparkan sesuatu ke dalam. Sebuah tang pemotong kawat, bolt cutter, berukuran sedang jatuh berdentang di lantai semen, tepat di dekat kakiku. Potong ikatannya, Bu. Saya alihkan perhatian mereka di depan. Teriak Danu, lalu terdengar langkah kakinya berlari menjauh ke arah gerbang depan. Aku memutar tubuhku dengan susah payah. Tanganku terikat di belakang, menempel pada tiang rak. Aku harus memposisikan diriku sedemikian rupa agar tanganku bisa meraih tang itu. Rasanya seperti senam akrobatik di neraka. Bahuku serasa mau copot saat aku memaksakan diri berjongkok membelakangi tang itu. Jari-jariku meraba-raba lantai yang dingin dan kotor. Dapat. Ujung jariku menyentuh gagang karet tang itu. Dengan susah payah, aku menggenggamnya. Tapi memotong tali di pergelangan tangan sendiri dengan posisi tangan di belakang punggung adalah hal yang nyaris mustahil. Aku butuh tumpuan. Aku menjepit salah satu gagang tang itu di antara kedua lututku yang gemetar. Gagang satunya lagi kutarik dengan kedua tanganku yang terikat, mengarahkan mata pisau tang ke tali plastik yang melilit pergelangan tanganku. Ayo, ayo. Rintiku. Keringat dingin mengucur deras, membuat mataku perih. Klik. Meleset. Tang itu malah menjepit kulitku. Perih menyengat. Darah menetes. Aku mencoba lagi. Kali ini aku tidak peduli rasa sakit. Aku memosisikan tali tepat di mulut tang. Aku menekan gagang tang itu dengan berat tubuhku. Krek. Tali plastik itu putus. Tekanan di pergelangan tanganku hilang seketika. Aku menarik tanganku ke depan. Bebas. Pergelangan tanganku lecet parah, berwarna merah keunguan, dan berdarah. Tapi aku tidak punya waktu untuk merasakannya. Aku berdiri, menyambar tang pemotong itu sebagai senjata. Aku berlari menuju pintu gudang. Terkunci. Aku mundur 2 langkah, lalu menendang pintu itu sekuat tenaga tepat di bagian gagang kuncinya. Sekali. 2 kali. Pintu tua itu bergetar, tapi tidak terbuka. Aku mendengar suara ribut-ribut dari halaman depan. Weoi, siapa itu? Itu suara Bang Jo. Maling. Ada maling. Teriak Danu lantang, sengaja memancing keributan. Kejar. Langkah kaki berat berlarian menjauh dari rumah menuju pagar depan. Preman-preman itu terpancing keluar. Rumah kosong dari penjaga. Hanya tinggal Gilang. Aku mengintip lewat celah bawah pintu gudang. Tidak ada bayangan kaki. Aku mengambil ancang-ancang lagi, dan kali ini aku menabrakkan bahuku sekuat tenaga ke pintu. Braa. Kayu di sekitar engsel yang sudah lapuk itu menyerah. Pintu terbuka paksa, membuatku terjerembab ke lantai koridor dapur. Aku segera bangkit. Kakiku pincang, mungkin terkilir saat menendang tadi. Aku menyeret kakiku, berlari melewati dapur yang berantakan, melewati ruang tengah yang sunyi. Jantungku berpacu lebih cepat dari lariku. Jangan terlambat. Jangan terlambat.
Pintu kamar ibu tertutup rapat. Aku tidak mengetuk. Aku tidak memanggil. Aku langsung memutar gagang pintu dan membantingnya terbuka. Pemandangan di dalam kamar itu seakan bergerak dalam gerakan lambat, slow motion. Lampu kamar temaram, hanya lampu tidur di nakas yang menyala, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di dinding. Mas Gilang duduk di tepi ranjang. Dia memegang suntikan yang sudah terisi cairan bening penuh. Ujung jarumnya sudah menempel di kulit lengan kiri Ibu Lasmi, tepat di pembuluh vena yang menonjol. Ibu Lasmi tidak meronta. Tubuhnya mungkin sudah terlalu lemah karena dosis obat tidur yang dicekokkan paksa tadi siang. Tapi matanya terbuka. Matanya menatap wajah anaknya dengan tatapan yang menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Tatapan pasrah, kecewa, namun masih menyiratkan kasih sayang yang tragis. Gilang menangis. Air mata mengalir deras di pipinya yang tuntas. Tangannya gemetar hebat. "Maafin Gilang, Bu," isaknya lirih, suaranya pecah. Gilang gak mau begini. Gilang sayang ibu. Tapi Gilang gak mau mati dibunuh preman. Gilang janji, setelah ini Gilang akan bikin makam ibu paling bagus. Gilang akan kirim doa tiap hari. Ibu mencoba menggelengkan kepala sedikit. "Jangan," bisik ibu tanpa suara. "Cepat, Bu. Cuma sebentar." Seperti digigit semut. "Nanti ibu ketemu bapak." Jari Gilang mulai menekan pendorong suntikan, plunger. "Mas gila Aang." Teriakanku memecah kesunyian maut itu. Mas Gilang tersentak kaget. Tangannya tersentak ke atas, jarum itu tergores di kulit ibu, tapi belum sempat menyuntikkan isinya. Cairan bening muncrat sedikit ke udara. Dia menoleh ke arah pintu. Matanya membelalak melihatku berdiri di sana dengan rambut acak-acakan, wajah lebam, tangan berdarah, dan memegang tang besi besar. "Nia," desisnya tak percaya. "Gimana kamu?" "Jauhkan jarum itu dari ibu," teriakku, melangkah maju dengan pincang. Aku mengacungkan tang besi itu seperti pedang. "Atau aku hancurkan kepala kamu." Wajah sedih Gilang lenyap seketika, berganti dengan wajah panik dan murka. Dia sudah melangkah terlalu jauh. Dia tidak bisa mundur lagi. Dia sudah mencap jempol, dia sudah menyekap istri, dia sudah diambang pembunuhan. Kalau dia berhenti sekarang, dia habis. Penjara atau mati di tangan rentenir. Pikirannya korslet. "Kenapa kamu gak bisa diam saja sih, Nia?" raung Gilang. Dia bangkit dari kasur, masih memegang suntikan itu seperti pisau belati. "Kenapa kamu harus mempersulit semuanya? Kamu yang gila, Mas. Itu ibumu. Sadar." "Aku sadar. Aku sangat sadar kalau aku butuh uang." Gilang menerjang ke arahku. Aku mengayunkan tang besi itu. Buk! Hantaman tang itu mengenai bahu kirinya. Terdengar bunyi tulang retak. Gilang mengerang kesakitan, tapi momentum tubuhnya yang besar menabrakku telak. Kami berdua jatuh terguling di lantai marmer yang dingin. Suntikan di tangannya terlepas, menggelinding jauh ke bawah lemari. Tapi Gilang tidak butuh suntikan untuk menyakitiku. Tenaganya jauh lebih besar dariku. Dia menindih tubuhku. Tangannya yang besar dan kuat mencengkeram leherku. "Mati kamu. Mati!" teriaknya kalap. Air liurnya menetes ke wajahku. Matanya bukan lagi mata suamiku. Itu mata setan. Aku meronta. Kakiku menendang-nendang udara. Tanganku mencakar lengannya, berusaha melepaskan cengkeraman maut itu. Tapi sia-sia. Oksigen di paru-paruku menipis. Pandanganku mulai menggelap. Titik-titik hitam menari di mataku. "Tuhan tolong." Di sudut mataku yang memburam, aku melihat pergerakan di atas kasur. Ibu Lasmi melihat semuanya. Menantunya dicekik oleh anak kandungnya sendiri. Anak yang dia susui, dia besarkan dengan cinta, kini berubah menjadi monster yang membunuh demi uang. Kemarahan meledak di dada Ibu Lasmi. Adrenalin membanjiri darahnya, menembus blokade obat penenang yang melumpuhkan sarafnya. Naluri seorang ibu bukan hanya melindungi anak, tapi juga menghentikan anaknya berbuat dosa lebih jauh. Dengan sisa tenaga terakhir yang dikumpulkannya dari seluruh sel tubuhnya, Ibu Lasmi menyeret tubuhnya ke tepi ranjang. Tiang infus besi yang berdiri kokoh di samping tempat tidur itu menjadi tujuannya.
Saat Gilang semakin mempererat cengkeramannya di leherku, dan kesadaranku nyaris hilang, tiba-tiba, brak, tiang infus besi itu jatuh menimpa punggung Gilang dengan keras. Gilang menjerit kesakitan dan kaget. Cengkeramannya terlepas. Dia menoleh ke belakang. Di sana, Ibu Lasmi setengah terjatuh dari kasur. Tubuh bagian atasnya menggantung di tepi ranjang, tangannya gemetar menunjuk ke arah Gilang. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan, ibu berteriak. Jelas. Lantang. Cukup, Gilang. Suara itu. Suara otoritas seorang ibu. Suara yang dulu selalu membuat Gilang kecil tunduk takut. Gilang terpaku. Dia menatap ibunya dengan mulut ternganga. Ibu. Momen keraguan itu adalah kesempatanku. Aku menghirup napas rakus, mengisi paru-paruku yang terbakar. Tanganku meraba lantai, mencari senjata. Tanganku menyentuh pispot logam, urinal, yang ada di bawah kolong tempat tidur. Aku menggenggam gagangnya erat-erat. Saat Gilang masih terpana menatap ibunya, aku bangkit setengah badan dan mengayunkan pispot logam itu sekuat tenaga ke arah kepala Gilang. Keltang. Bunyi logam beradu dengan tulang tengkorak terdengar mengerikan. Mata Gilang memutih. Tubuhnya limbung ke samping. Dia jatuh terguling dari atasku, terkapar di lantai di samping kaki ibunya yang menggantung. Dia tidak bergerak. Pingsan. Aku menjatuhkan pispot itu, napasku tersengal-sengal. Tenggorokanku sakit sekali bekas cekikan. Aku merangkak mendekati ibu. Ibu, ibu. Esakku. Ibu Lasmi menatapku, lalu menatap tubuh anaknya yang tak sadarkan diri. Air mata ibu menetes deras, jatuh mengenai wajah Gilang. Ibu mengulurkan tangannya yang gemetar, mengusap pipi Gilang yang lebam. Bahkan setelah hampir dibunuh, tangan itu masih memberikan belayan sayang. Maafkan, ibu. Bisik ibu serak. Ibu gagal mendidik. Aku memeluk ibu erat-erat. Kami berdua menangis di tengah kekacauan kamar itu, diiringi suara sirine polisi yang kini terdengar meraung-raung sangat dekat, berhenti tepat di depan rumah. Dobrak. Suara Danu terdengar dari ruang tamu, diikuti suara hantaman keras berkali-kali. Pintu depan yang kokoh akhirnya menyerah. Derap langkah sepatu but berat memenuhi rumah. Polisi. Jangan bergerak. Tiarap semua. Aku mendengar suara teriakan Bang Jo dan Bang Rudi yang mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi sepertinya polisi sudah mengepung rumah. Terdengar suara pergulatan, bentakan, dan akhirnya suara borgol dikunci. Beberapa detik kemudian, pintu kamar ibu terbuka lebar. 2 orang polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang masuk, diikuti Danu di belakangnya. Danu membawa kunci roda mobil sebagai senjata, wajahnya penuh keringat dan debu. Saat dia melihatku dan ibu berpelukan di lantai, dan Gilang terkapar pingsan, bahunya merosot lega. Dia menjatuhkan kunci rodanya. Bunia. Aman? Teriak Danu, langsung berlari menghampiri kami. Aman, Mas. Jawabku lemah. Gilang, dia pingsan. Seorang petugas polisi segera memeriksa nadi Gilang, lalu memborgol kedua tangannya ke belakang. Tersangka masih hidup. Panggil medis. Danu, dengan cekatan naluri perawatnya, segera memeriksa kondisi ibu. Nadi cepat, pupil dilatasi, tapi responsif. Ibu syok berat. Kita butuh ambulans segera. Aku mundur perlahan, bersandar di dinding, membiarkan para profesional mengambil alih. Aku melihat Gilang mulai siuman, mengerang pelan saat polisi menyeretnya bangun. Matanya yang nanar mencari-cari. Saat tatapannya bertemu denganku, tidak ada lagi kemarahan di sana. Hanya kehampaan. Dia menatapku, lalu menatap ibu yang sedang dipasangi masker oksigen oleh Danu. Gilang menunduk dalam. Bahunya berguncang. Dia menangis tanpa suara saat digiring keluar kamar melewati pecahan kaca dan noda darah, jejak dari ambisinya yang hancur. Malam itu, rumah mewah ini dipenuhi lampu rotari biru merah yang berputar-putar, menyinari aib keluarga yang selama ini tersembunyi rapi di balik pagar tinggi. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik, merekam dengan ponsel mereka. Aku dipapah keluar menuju ambulans,
menyusul ibu. Saat tandu ibu didorong keluar, tangan ibu terangkat sedikit, melambai ke arah Danu. "Terima kasih," bisik ibu di balik masker oksigen. Danu mengangguk hormat, matanya berkaca-kaca. "Sama-sama, Nyonya. Istirahatlah." Aku menatap langit malam yang gelap. Tidak ada bintang. Tapi setidaknya, udara yang kuhirup sekarang terasa lega. Bebas dari bau obat kimia, bebas dari rasa takut. 1 bulan kemudian, suara burung gereja yang bercicit di pagi hari terdengar begitu merdu, jauh lebih indah daripada musik klasik manapun. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca dapur yang kini terbuka lebar, tanpa teralis, tanpa gorden tebal yang menutup pandangan. Aku berdiri di dapur, mengaduk panci berisi bubur ayam. Aroma jahe dan bawang goreng memenuhi ruangan. Bukan aroma vanila palsu. Bukan aroma obat bius. "Nia, gulanya jangan banyak-banyak. Ingat diabetes," terdengar suara dari meja makan. Aku menoleh sambil tersenyum. "Iya, Bu. Ini cuma sedikit kok." Ibu Lasmi duduk di kursi roda di ujung meja makan. Wajahnya jauh lebih segar. Pipinya berisi. Meski tangan kirinya masih agak lemah dan bicaranya masih sedikit pelat, sluret, kemajuannya sangat pesat. Dokter bilang itu keajaiban tekad. Racun di tubuhnya sudah bersih total lewat proses detoksifikasi intensif di rumah sakit selama 2 minggu. Tidak ada lagi lemari yang digembok di dapur ini. Semua toples terbuka, transparan, dan jujur. Kasus hukum Gilang berjalan cepat. Bukti-bukti terlalu kuat. Sampel susu yang kuberikan pada Danu, kesaksian Danu, kesaksianku, rekaman CCTV tetangga yang melihat preman masuk, dan tentu saja kesaksian Ibu Lasmi sendiri. Ibu memberikan kesaksian lewat tulisan tangan yang gemetar namun sah secara hukum. Dia tidak menuntut hukuman mati untuk anaknya, tapi dia membiarkan hukum berjalan seadil-adilnya. Gilang divonis 12 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Pabrik tekstil diambil alih oleh manajemen profesional yang ditunjuk ibu. Sementara utang-utang judi Gilang ibu memutuskan untuk menjual sebagian aset tanah, yang bukan rumah ini, untuk melunasi utang pokoknya saja, agar preman-preman itu berhenti meneror. Sisanya, biar Gilang yang memikirkannya di balik jeruji besi. Itu adalah bentuk kasih sayang terakhir ibu, membersihkan nama anaknya dari utang darah, tapi membiarkannya menanggung dosa hukumannya. "Danu nanti mampir jam berapa?" tanya ibu sambil menyesap teh hangatnya, teh melati asli, bukan racikan tidur. "Jam 10, Bu. Jadwal terapi jalan pagi di taman kompleks," jawabku sambil menuangkan bubur ke mangkuk. Aku membawa mangkuk itu ke hadapan ibu. "Nia suapi ya, Bu." Ibu menggeleng tegas. Dia mengangkat tangan kanannya yang sudah kuat, mengambil sendok. "Ibu makan sendiri. Ibu bukan bayi. Ibu mau cepat sembuh biar bisa jenguk Gilang." Aku tertegun. "Ibu, masih mau jenguk Mas Gilang?" Ibu menatapku, matanya teduh namun setegar karang. "Dia tetap anak ibu, Nia. Dia tersesat. Dia salah jalan. Tapi tugas ibu bukan membuangnya. Tugas ibu sekarang adalah memastikan dia bertobat di sana. Ibu akan datang, bukan untuk membebaskannya, tapi untuk mengingatkannya bahwa dia masih punya ibu yang mendoakan dia jadi manusia lagi." Air mataku menetes haru. Aku memeluk bahu ibu. Ibu memang wanita paling kuat di dunia. Ibu tersenyum, menepuk tanganku. "Dan kamu, Nia, kamu bukan lagi menantu. Kamu anak perempuan ibu. Penyelamat ibu. Rumah ini rumahmu juga. Kita jaga sama-sama ya." "Iya, Bu. Kita jaga sama-sama." Angin pagi berhembus masuk, menerbangkan ujung taplak meja. Di luar sana, kehidupan berjalan terus. Luka mungkin akan berbekas selamanya. Tapi pagi ini, di dapur Nyonya Lasmi, yang ada hanyalah aroma bubur ayam, teh hangat, dan harapan baru. Tidak ada lagi rahasia di balik lemari.